membuat kesepakatan kelas ya bersama kalian untuk di mapel seni budaya. Mungkin Bu nanti ada bedanya dengan keyakinan kelas yang dibuat bersama wali kelas ya, barangkali nanti di pendapat kalian ada yang berbeda. Akhirnya kesepakatan kelas di mapel seni budaya akan sedikit berbeda di kesepakatan kelas yang dibikin dengan wali kelas. Setuju ya? Setuju nggak? Setuju. Karena kalian sudah pernah membuat, berarti kalian tahu ya mengapa sih sudah pernah buat kan? Ya. Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak pakai peraturan? Itu sudah ada peraturannya Bu, ada peraturan sekolah ya. Ada yang tahu nggak? Masih ingat nggak? Kenapa harus menggunakan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, bukan lagi sebuah peraturan? Ya, ada yang ingat? Kalau ada yang ingat, angkat tangan. Ada yang ingat enggak? Apa? Pip, coba. Enggak. Siapa? Enggak, yaudah. Kalau enggak, Ibu ingetin lagi ya. Ibu ingetin lagi. Kenapa kita menggunakan nama ya sebuah keyakinan kelas yang dibuat bersama-sama oleh guru dan murid, yang hanya terbentuk sebuah kesepakatan kelas, bukan lagi sebuah peraturan. Kalau peraturan, kamu identik menghindari sebuah hukuman, ya. Itu ada peraturan. Tidak boleh menggunakan sepatu berwarna putih, yang ada putihnya ya, peraturan sekolah. Nah, karena apa? Kamu memakai sepatu hitam hanya berpikiran untuk menghindari hukuman yang ada. Tapi ketika keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ya, karena kalian buat sendiri, kalian nanti tulis sendiri, kita bareng-bareng menyepakatin. Nah, itu keyakinan itu, nilai yang kamu tulis ya, keyakinan yang kamu tulis muncul dari diri kamu sendiri. Apapun itu yang muncul dari diri kamu sendiri ya, berarti pendorongnya adalah diri kalian. Kamu meyakini bahwa pernyataan nanti yang kalian tulis itu sebuah kebenaran, maka akan kalian lakukan. Kalau peraturan yang dibuat sekolah itu hanya sekedar sebuah peraturan bagi kalian, mungkin ya. Tapi kalau ini nanti yang keyakinan kalian buat, yang kalian buat adalah suatu kebenaran yang kalian yakini. Paham? Tapi ingat, keyakinan kelas yang kita buat nanti untuk di mapel seni budaya ya. Kalian bisa lebih mengusut ke mapel seni budaya apa ya kira-kira yang akan membuat pembelajaran seni budaya itu lebih efektif, lebih efisien, lebih aktif ya, tidak terjadi banyak masalah. Paham? Paham ya? Tulis satu siswa satu pernyataan aja. Dan diingat tulisnya di ini ya, yang nggak ada lemnya, buat ditempel ke depan. Enggak, ada yang perlu ditanyakan nggak sampai sini? Nggak ada ya? Ada? Nggak ada Pak? Paham? Yuk, Ibu minta bantuannya. Nih, dibagi satu-satu Mbak. Ibu minta bantuannya. Awas, anak putra dibagiin. Ngambil satu-satu. Kalau kurang bilang ya. Udah, silakan buat. Mulai dibuat. Udah punya pulpen semua ya? Udah. Silakan buat. Nah, ya terserah kamu dari dalam diri kalian. Ibu kasih contoh ya. Nah, ibu tulis ini, ibu tulis sama ini, maksudnya untuk pembelajaran mapel seni budaya. Contoh nih, misal, kan katanya udah pernah, kalau udah pernah tahu dong. Nih, ya. Di sini Bu Riza ketika mapel pelajaran seni budaya ya, karena ini menurut Ibu sebuah kebenaran, kalau berbicara dengan orang tua itu harus menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Sopan santun di sini biasanya lebih terlihat santun itu kalau menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa
Rama. Bahasa Inggris jangan, bisa bahasa Inggris. Ya. Di sini Ibu menulis menggunakan bahasa Indonesia atau Rama Jawa saat proses pembelajaran. Nah, sekarang kalian serah. Nah, Mas kasih nama di atasnya. Kenapa? Di bawah nggak apa-apa. Mau di atas bawah nggak apa-apa. Ini Bu Reza. Kalau yang sudah, bagi yang sudah silakan tempelin sini. Ini tuh Ibu udah tempelin. Yang udah silakan maju aja. Udah, maju nih. Udah, udah. Ya, nggak apa-apa. Nanti nggak kesini nanti permisi. Barang milik teman ya tanpa pamit selama proses pembelajaran bisa. Yuk, masih kurang berapa? Ya, nih, ya, nggak ada yang menandain. Bacakan dulu. Coba, nih, Ibu pilih. Ini ada yang tidak boleh membuang sampah sembarangan, ya, ada beberapa.
membantu antar teman. Ini hanya aja satu. Perlu nggak ini? Masukkan nggak? Ini bagus tapi masukkan ya. Setuju? Setuju nggak? Nah, bagus-bagus yang kalian buat. Tidak boleh keluar kelas saat jam pembelajaran tanpa izin guru ya atau Pak Guru. Tadi ada yang nulis tidak boleh keluar kelas. Ya, kalau tidak ada gurunya itu pas jam pelajaran tidak boleh keluar kelas. Mau pilih yang mana? Antara menggunakan bahasa yang baik, sopan santun, ya, atau tidak boleh keluar kelas saat proses pembelajaran dan tidak ada guru di kelasnya. Mau dua-duanya atau pilih salah satu? Dua-duanya ya. Tambah banyak tambah baik. Tapi ingat, semakin banyak semakin baik asal kalian melakukannya. Tapi ketika banyak kalian hanya dibaca saja, ya sudah, kalian tidak lakukan itu kan cuma apa atau berbahasa sopan dengan sopan gitu ya, dengan sopan. Kalau sopan berarti tidak menggunakan bahasa yang kasar. Terus kalau berbicara dengan orang tua harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Terus yang keenam tadi apa? Tidak keluar kelas tanpa izin guru gitu ya. Nah, ini 6 aja cukup? Cukup ya. Sekarang kita baca bersama. Sepakatan kelas 1. Lanjut 2. 3. Pernyataan yang memang kali ini diyakini ini sebuah kebenaran. Yuk tepuk tangan untuk kalian. Saya ulangi ya karena tadi kurang fokus. SMP Negeri 3 Wanasari. Terima kasih. Sama saya yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah yang pada nama MPD, dan saya hormati pula Bapak Ibu yang telah hadir, yang telah memberikan waktunya untuk kami berdua. Terus saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat sehat kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada acara kegiatan komunitas belajar yang akan diisi oleh CGP Angkatan 10, saya sendiri dan Ibu Resti Adiari. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang akan memberikan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Alangkah baiknya Bapak Ibu, sebelum masuk ke acara ini, mari kita buka acara ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Karena Bapak dan Amat belum ada kegiatan, tadi saat kita sudah di awal, sehingga kita masuk ke kegiatan ini. Di sini kami tidak bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu seperti biasa ya. Saya di sini dengan Bu Resti tidak bermaksud untuk menggurui, kami hanya sekedar menyampaikan materi apa yang kita dapat selama program pendidikan guru penggerak ke Bapak Ibu semua pada modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Di sini kami akan menyampaikan secara bergantian
bergantian dengan resting. Yang pertama saya akan menyampaikan terlebih dahulu, yaitu mengenai perubahan paradigma pembelajaran. Ya biar Bapak Ibu tahu dulu ya, 8 inti budaya positif itu apa aja. Itu yang pertama. Yang kedua ada disiplin positif. Yang ketiga nilai-nilai kebajikan. Yang keempat motivasi perilaku manusia. Yang kelima kebutuhan dasar manusia. Yang keenam posisi kontrol guru. Ketujuh keyakinan kelas. Dan kedelapan segitiga restitusi. Saya awali dengan yang pertama, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang dengan memfokuskan peserta didik sebagai pusat dalam kegiatan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini berdiferensiasi di sini itu bermaksud, yang dimaksud itu pembelajaran berdiferensiasi. Dua tahun gak bisa ngomong. Berdiferensiasi itu merupakan suatu pendekatan yang mengakui bahwa kebutuhan anak itu berbeda-beda, sehingga dalam proses pembelajarannya Bapak Ibu guru diharapkan juga bisa menyampaikan materi sesuai dengan kemampuan anak dan kebutuhan anak. Di sini ada beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol. Miskonsepsi yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Ilusi guru mengontrol murid yang dimaksud sini ilusi. Biasanya bayangan Bapak Ibu yang ada di pikiran Bapak Ibu sekarang kan itu ya, guru itu mengontrol murid. Padahal itu sebuah apa ya namanya, bukan sebuah kesalahan, kurang tepat. Karena pada dasarnya anak itu nurut dengan perintah guru bukan karena guru mengontrol murid, tapi anak tersebut itu murid kita mengontrol dirinya untuk mematuhi perintah guru. Itu ya perlu dipahami ya. Nah, ilusi ini kalau Bapak Ibu selalu terapkan ya, bisa berpikiran seperti itu, maka murid tidak akan tidak akan lama. Ya, mereka itu akan tergantungan juga dengan Bapak Ibu guru. Selanjutnya ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Semua penguatan atau bujukan Bapak Ibu guru kepada siswa itu sebenarnya juga kurang tepat ya. Itu bagus untuk mengontrol murid, tapi jangka pendek. Nanti jangka tertentu anak pasti menyadari kalau dirinya sedang dikontrol Bapak Ibu guru, pada suatu saat akan melakukan sebuah perubahan yang tidak semestinya lagi. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, ini Bapak Ibu nih, tanpa kita sadari pasti sering ya. Ayo Lana, kok kamu kecewaan ibu? Itu sebenarnya juga kurang tepat. Karena apa? Ketika anak sudah merasa bersalah, nanti pada hati anak, pikiran anak itu merasa gagal. Identitas gagalnya akan muncul, sehingga anak bertanya-tanya sendiri dalam hati mengenai kekecewaannya, kegagalannya itu. Gitu. Terus yang selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah ini kita kadang ya kan, guru masih sering masak. Ayo nak, kamu kumpulkan ini dengan tempat kamu bla bla bla. Ya, perintahnya agak memaksa, ini juga tidak baik diterapkan. Karena anak yang seperti ini sering memaksa, nantinya bisa
jadi pemaksa juga ya. Suri toladanya yang ikuti Bapak Ibu guru yang memaksa juga. Kita lanjutkan. Di sini perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Ini Bapak Ibu beberapa contohnya ya. Stimulus respon itu kebutuhan kita sama. Pada teori kontrol kebutuhan kita itu berbeda. Terus orang lain bisa mengontrol saya. Padahal hanya Anda, diri Anda sendiri yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Ya. Materi yang kedua yaitu disiplin positif. Disiplin ini berarti suatu belajar, artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Karena ketika anak melakukan disiplin positif dengan adanya ini, ya, imbalan, penghargaan, ancaman, hukuman itu tidak akan bertahan lama atau jangka pendek. Ketika tidak ada imbalan, anak itu akan berubah, tidak disiplin. Nah, di sini nih tugas Bapak Ibu guru semua. Ya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, berarti ini jadinya Bapak Ibu guru ini diharapkan untuk ini. Untuk selanjutnya materi motivasi perilaku manusia dengan nilai-nilai kebajikan akan disampaikan oleh Bu Resti. Monggo Ibu. Lanjut kita mau nilai kebajikan. Yang pertama di sini ada nilai yang disepakati dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Yang pertama adalah di sini ada profil pelajar Pancasila, yaitu yang kita tahu adalah beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Selanjutnya ada berkebinekaan global, gotong royong diri kreatif dan bernalar kritis. Kita sudah terapkan ini profil pelajar Pancasila adalah di P5 yang sudah 2 tahun kita lakukan kepada anak-anak, dan efeknya ternyata baik juga karena di luar dari mata pelajaran yang biasa dilakukan. Selanjutnya di sini ada tipe primary ya, satu problem. Di sini adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, di sini itu sebenarnya ada pada diri kita semua, Bapak Ibu ya, nilai kebajikan yang harus kita dapati ya pada diri kita sendiri. Selanjutnya adalah keterampilan hidup. Di sini ada dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri sendiri. Ini adalah porsinya Bapak Ibu semua ya. Kelebihan kekurangan ada pada keterampilan hidup. Jadinya mohon maaf, misalkan saya dengan Bu Riza pasti tidak sama, pasti ada bedanya antara kelemahan dan kekurangan, pasti ada. Selanjutnya kita masuk ke motivasi perilaku manusia. Di sini ada motivasi dari ekstrinsik dulu, dari luar ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Riza bahwa sebenarnya kita salah ya, dalam arti nanti kalau dapat peringkat 1, 2, 3
gagal, maka ibu akan kasih kamu tas. Nah, berarti anak-anak berharapnya apa? Ketika saya ingin berusaha, berarti harus ada imbalan. Jika tidak ada imbalan, maka saya kecewa. Besok aku nggak mau belajar, pelajarannya berhasil bukan dikasih hadiah, ya. Jadinya lebih mengedorkan mental anak, ya. Di sini Bapak Ibu. Terus yang dari dalamnya di sini ada untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan mereka menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya tadi. Ya, karena ada motivasi dalam diri ini untuk mendapatkan apa? Imbalan dan penghargaan. Di sini ya Bapak Ibu. Monggo lanjut, kita lanjut. Nah, ini yang dimaksud adalah hukuman. Hukuman di sini adalah tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau dilibatkan. Terus berubah hukuman fisik atau psikis. Misalkan Bapak Ibu ngapunten, saya juga pernah melakukan ini juga. Karena selama ini saya salah. Saya hukum anak, kalau terlambat masuk pelajarannya berarti kamu harus hafalan. Saya suka kayak gitu, hafalan surat-surat pendek. Sebenarnya niat awal saya adalah biar mereka hafal surat-surat pendek, tapi ternyata jadi berakibatnya adalah mereka jadi takut untuk terlambat dan nanti disuruh hafalan karena mereka hafalnya cuma sampai Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Anas. Selainnya mereka tidak hafal, maka mereka tidak melakukan. Jadinya mereka itu. Cuma efeknya adalah tergantung ya anak bisa berakibat jerah atau tidak. Tapi sebenarnya di sini anak dilibatkan secara terpaksa, ya Bapak Ibu. Terus di sini ada konsekuensi. Di sini ada terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Nah di sini misalkan Bapak Ibu, kalau misalkan nih tidak membawa buku pendampingnya Bu Resti, kalian harus jongkok dari depan ke belakang. Nah itu adalah konsekuensi. Atau misalkan bisa menulis apa yang Bu Resti terangkan. Itu ada salah satunya adalah konsekuensi dari ketidak pembawaan buku pelajaran, ya Bapak Ibu. Atau salah satu alasan jika anak tidak membawa atau tidak membawa sesuatu seperti pelajarannya atau pakaian. Ini restitusi. Nah ini restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah Bapak Ibu di sini restitusi itu adalah nanti kita mau belajar adalah segitiga restitusi. Di sini adalah kita sebagai guru itu adalah kalau bisa sebagai teman. Jadi tidak menghardik, tidak menyudutkan anak, tetapi mencari solusi bersama dengan cara restitusi atau mencari permasalahan bersama antara guru dan siswa. Nah ini ada satu cerita Ibu Raya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Bu Risa. Silakan Bu Risa. Baik Bapak Ibu, untuk materi selanjutnya yaitu tentang kebutuhan dasar manusia dan 5 kontrol posisi guru. Nah, di sini ada sebuah cerita ya, sebuah gambaran, Bapak Ibu bisa baca dan saya bacakan. Ibu Raya mempunyai satu murid yang meresahkan. Kita anggap di sini namanya Doni. Doni ini selalu memaksa meminta makanan kepada temannya setiap hari. Beberapa anak di kelas mengadu kepada Ibu Raya bahwa Doni sering memaksa meminta-minta makanan atau jajanan mereka. Nah, sekarang pertanyaannya ya, saya minta biar Bapak Ibu ada yang menjawab. Kenapa Doni bersikap seperti itu? Ayo, kenapa Doni bersikap seperti itu? Berarti ya tidak sanggup. Terus apa lagi selain tidak sanggup? Ada yang lain? Apa? Hobi ya. Kata Pak Melawi hobi. Hobi. Kalau dia beda tidak sarapan ya. Nah itu semua jawabannya bisa muncul dari anak berbagai jawaban itu ya. Itulah makanya kita di sini sebagai pendidik harus mengetahui yang namanya kebutuhan dasar manusia. Setiap nanti jawaban anak berarti Bapak Ibu harus menganalisis kebutuhan apa yang mereka belum beri. Seperti itu. Nah kebutuhan dasar manusia itu apa?
Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Contohnya gini, di rumah aja simpel, Mbak ibu-ibu ya marah-marah sendiri, ya padahal apa? Kalau ditanya suami, gak apa-apa. Cewek itu kan biasanya ya bapak itu mengajar. Nah itu sebenarnya sifat dasar kayak saya berarti. water. Oh iya. Nah itu semua karena ibu-ibu itu sebenarnya gagal memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasarnya apa coba yang kurang? Apa Pak Cipto kalau ibu lagi kayak gitu? Dokter William Glasser itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ini bukan untuk murid aja ya, Bapak Ibu pasti juga ada kebutuhan dasar ini. Yang pertama bertahan hidup. Bertahan hidup itu meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Terus selanjutnya yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Kasari tadi yang saya contohkan ibu-ibunya kalau di rumah para istri ngambek itu berarti gagal memenuhi kebutuhan dasar pada kasih sayang dan rasa diterima oleh suaminya, gitu ya. Meliputi rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Terus yang selanjutnya itu penguasaan. Penguasaan ini meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Terus kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir kelima, kesenangan, yaitu meliputi bermain, humor, antusias, dan tertawa. Tadi apa bilang kasus Doni itu jawabannya dari Bu Enda karena tidak sarapan. Berarti di rumah si Doni itu gagalnya ada kegagalan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya pada posisi bertahan hidup. Tapi ketika tadi Pak Malawi menjawab Bu Doni itu nanti menjawab itu hobi saya Bu, suka kebun makanan, berarti Doni itu gagal pada kesenangan dia. Oke Bapak Ibu ya, kita lanjutkan lagi. Itu mengenai 5 posisi kontrol guru. Ada 5 yang pertama penghubung, kedua membuat merasa bersalah, ketiga teman, terus ada pemantau dan manajer. Menurut Bapak Ibu, di sini posisi yang paling baik di mana? Di mana? Teman, ada yang jawab teman. Ada yang jawab hukum ya, yang suka hukum pasti jawab hukum. Guru PJOK susah hukum lari-lari. Ya, ini pada kontrol guru ya, pada posisi penghubung. Contoh perbuatan guru itu mengganti, ya, menunjuk-nunjuk, menyakiti, berkata kasar. Terus perkataan guru ini misal ya Bapak hanya salah satu contohnya. Kalau kamu tidak melakukan ini, silakan sekarang keluar dari kelas. Angkat kaki, pegang ke telinga, itu tentang hukum. Terus hasilnya apa kalau Bapak Ibu menerapkan itu? Ini, anak akan memberontak. Kalau dia diam, dia akan menjadi pendendam dan lebih menyalahkan orang lain. Ya. Terus selanjutnya membuat merasa bersalah. Ya, perbuatan guru itu bersama menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Contoh kata-katanya, ibu sudah kecewa sama kamu, nah kenapa sih kamu berbuat seperti ibu? Ibu yang dimarahin Pak Danang nih, gitu. Ya, nanti anak merasa bersalah. Apa hasilnya? Anak itu akan menyembunyikan masalahnya, menyangkal dan bahkan sampai berbohong. Selanjutnya yaitu teman. Pada posisi teman, ini teman sebenarnya cukup baik. Mungkin beberapa Bapak Ibu guru ada yang di sini menjadi seorang teman bagi gurunya ya, membuat alasan untuk muridnya. Maksudnya kalau murid banyak ada salah, itu pasti guru mencari alasannya. Terus guru berkata, lakukan untuk Bapak Ibu ya nak,
terus ya sudah nanti bapak ibu akan bereskan masalah kamu, beres tenang gitu. Hasilnya apa? Anak itu akan ketergantungan. Misal yang bersikap teman itu tidak, ketika sudah pindah anak itu tidak memiliki teman lagi, tergantungan pada beberapa guru yang dianggapnya menjadi teman. Selanjutnya yaitu pemantau. Pada pemantau ini kalau pemantau lebih, ya kalau udah ada aturan yaitu konsekuensinya itu silakan anak dilakukan konsekuensinya. Contohnya menghitung mengukur itu maksudnya menghitung mengukur peraturan. Terus guru berkata apa peraturannya, nah apa konsekuensinya. Nah hasil sikap anak itu akan berubah tapi ketika ada yang mengawali atau diawali dengan adanya sebuah peraturan. Tapi jika tidak ada sebuah peraturan berarti anak mungkin tidak akan mengawali itu. Ya. Selanjutnya yang terakhir yaitu manajer. Manajer di sini perbuatan manajer kalau bapak ibu berada di posisi ini berarti mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang memunculkan jawaban dari diri anak sendiri, ya, bukan jawaban dari bapak ibu. Terus contoh kalimatnya katanya, apa yang kami yakini, nah, apa kesepakatan kelas ini, bagaimana ya solusi untuk mencari solusi agar kamu tidak bangun terlambat. Nanti anak yang menjawab. Hasilnya menguatkan watak atau karakter baik pada diri anak. Nah, ini ada beberapa pertanyaan. Yuk Bapak Ibu jawab bareng-bareng tapi nggak usah kompak jawabannya ya. Patuhi aturan saya atau awas. Posisi ini berada pada posisi yang mana? Awas. Pengawas. Awas jadi pengawas. Manajer. Pembuku. Bapaknya ngecek. Betul. Yang kedua, gimana cara kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Gimana coba? Ya, pembuat bersalah. Ibu-ibu bapak SD1 hebat tuh. Jadi jawabannya benar semua. Ini yang ketiga, ya sudah ada apa ini? Ya teman-teman, Gus. Peraturannya apa? Sanksi atau konsekuensinya apa? Ini sebagai apa? Ayo. Ya, mantap. Yang terakhir, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer bagus. Nah, sekarang posisi mana yang paling baik Bapak Ibu terapkan? Manajer. Nah, semoga kita semua setelah belajar hari ini berubah agak mengurangi posisi kita yang berada di punggung membuat perasaan bersalah. Teman-teman tuh masih bagus, tapi paling bagus ada di posisi manajer. Sekarang silakan Bapak Ibu buka HP-nya. Bapak Ibu buka HP-nya ya. Jawab sejujur-jujurnya karena saya tidak akan menilai ya. Di posisi kontrol manakah yang selama ini Bapak Ibu lakukan atau terapkan kepada murid kita di kelas atau sekolah? Saya akan mengirim polling ya. Itu nggak usah takut ya. Jawab sejujurnya. Iya, ini boleh. Apa mani mulai dan berat jawab dulu. Berdasarkan posisi kontrol. Mana kan Bapak Ibu dibaca ya. Oh, nggak bisa disalin ya. Apa yang pertama hukum?
Enggak, Bapak Ibu silakan pilih. Ya. Yang selama ini Bapak Ibu rasakan ini ya saya juga ingin pilih. Boleh Ibu bisa. Nah. Boleh, tapi kalau bisa pernah lima-limanya, ya silakan pilih yang paling sering gua aja gitu. Ya bisa silakan yang paling sering. Nah, terima kasih Bapak Ibu atas responnya di grup. Ini sebagai bahan evaluasi kita bersama ya. Kita semua bisa melihat hasilnya. Selanjutnya yaitu materi keyakinan kelas dan segitiga restitusi yang akan disampaikan kembali oleh Ibu Resti Anjarimu. Silakan Bapak Ibu yang belum mengisi polling boleh sambil mengisi polling. Dilanjutkan dengan materi keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Pertama saya mau tanya dalam wali kelas dulu, kira-kira sudah membuat keyakinan kelas dari dalam kelasnya? Sudah, alhamdulillah diterapkan Bapak Ibu? Sudah, jujur banget ya, Bapak Yaki wali kelasnya. Ya. Oke, kita mengulas kembali apa sih keyakinan kelas. Di sini ada pertanyaan Bapak Ibu. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kira-kira ada yang mau bisa menjawab? Kenapa sih kok tidak peraturan kelas? Kenapa harus keyakinan kelas? Kira-kira apa? Pak Bayati tadi, Pak Bayati. Kenapa Pak Bayati? Kenapa tidak? Tadi kan tidak diterapkan kan apa? Oh diterapkan. Kira-kira apa ya Bapak Ibu? Kenapa tidak peraturan kelas? Kenapa harus keyakinan kelas? Keyakinan masing-masing. Iya, boleh memaksa ya. Oke, gitu ya, iya. Iya. Benar. Oke. Iya. Iya benar sekali Bapak Ibu. Kalau peraturan kelas sifatnya memaksa, harus tunduk, harus iya, tanpa siswa dilibatkan. Tetapi kalau keyakinan kelas, yaitu adalah anak semua murid dilibatkan dalam keyakinan kelas, atau tadi benar kata Amin sesuai dengan Keyakinan masing-masing. iya, tapi lebih tepatnya adalah sesuai dengan keinginan masing-masing. Dia pinginnya apa? Iya, dia bisa mengeluarkan pendapatnya dia sendiri tanpa harus dipaksakan. Ya, jadinya mau tidak mau apa yang dia ucapkan harus dia lakukan. Nah, ini kira-kira penerangannya sedikit di sini. Ada beberapa alasan yang dapat dipahami mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas. Yang pertama adalah kepemilikan dan motivasi lebih tinggi. Nah, di sini siswa itu merasa memiliki, merasa mempunyai, karena ini dibuat oleh seluruh kelas atau mereka membuat semua satu-satu. Nah, di sini motivasinya lebih adalah mereka lebih bertanggung jawab atas apa yang sudah mereka ucapkan atau mereka pikirkan. Nah, di sini libatannya adalah anak pada poin 1. Selanjutnya, di sini ada fokus pada nilai-nilai positif. Nah, Bapak Ibu, di sini fokus pada nilai positif adalah bisa fokuskan pada apa? Kata-kata atau tujuan yang baik, yang positif, yang membangun di dalam apa? Di dalam kelas agar terjadinya kelas yang nyaman, sejahtera. Ya, apalagi banyak sekali anak-anak ada, ini mau bully aku. Nah, gimana caranya biar keyakinan kelas masuk pada tadi tidak boleh membuli, tidak boleh saling apa? Meledek dan saling menghargai. Ini adalah fokus pada nilai positif. Selanjutnya, meningkatkan pemahaman dan internalisasi. Di sini adalah meningkatkan fokus pada keyakinan yang sudah dibuat atau kesepakatan yang sudah dibuat dan diterapkan pada sikap dan perilaku anak. Jadinya anak nanti diingatkan kembali Bapak Ibu. Misalkan, nih Mas, Mbak, kamu kemarin tulis ini ya, peraturan ini. Harusnya silakan kalian terapkan di dalam kalian kelas masing-masing. Ya, jadi diingatkan kembali Bapak. Nah, di situ ya. Selanjutnya, fleksibilitas dan adaptasi. Ya, kenapa punya sifat fleksibilitas dan adaptasi?
komunikasi karena sifatnya adalah fleksibel dan dapat dirubah sesuai dengan tadi, disesuaikan dengan keadaan, disesuaikan dengan perkembangan anak juga. Kalau anak semakin baik mungkin keyakinan tadi bisa dirubah dan adaptasi tadi disesuaikan dengan perkembangannya. Selanjutnya di sini ada membangun komunitas yang positif. Di sini adalah membangun saling percaya dan kerjasama atas apa yang sudah disepakati. Membangun komunitas yang positif. Komunitasnya dalam apa? Di dalam kelas. Kalau Bapak Ibu guru dalam komunitas Merdeka salah satunya adalah membangun positif ini, mengikuti kegiatan yang positif juga ya. Selanjutnya di sini ada membangun keyakinan kelas. Salah satunya adalah bersifat abstrak, berupaya pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga boleh diterapkan dan semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Ya, Bapak Ibu nih kemarin saya mencoba untuk membuat keyakinan kelas. Saya pinjam kelasnya 8C Bu Monik. Ya, anak-anak menuliskan dengan sangat empatis sekali, simpatik sekali. Kebanyakan adalah tentang piket. Karena banyak laki-laki yang nggak pernah piket, bilangnya seperti itu. Jadi saya mengambil di sini kira-kira kebanyakan adalah piket, harus piket kelas. Nah di situ. Selanjutnya, nah ini apa? Selanjutnya kita masuk ke materi, yaitu adalah segitiga restitusi. Sebenarnya mudah Bapak Ibu, kalau diingatkan adalah restitusi tinggal tambahin aja. Iya, kalau lupa kita ingat aja beresti ya. Oke. Ya di sini. Apa sih restitusi itu? Yaitu adalah suatu dialog yang dijalankan oleh guru agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dan di dalam kegiatan ini itu menimbulkan suatu dampak positif, yaitu adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat sehingga kembali pada kelompoknya. Ya Bapak Ibu, di dalam restitusi ini ternyata banyak sekali manfaatnya. Memang yang pertama adalah kita dulu sebagai guru harus punya titik kesabaran dan kalau bisa jangan marah dulu yang dipikirkan, tapi coba cari solusi atas apa yang telah diceritakan oleh anak kita ya Bapak Ibu. Di sini. Nah, ini tahapannya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Di sini langkah yang pertama adalah untuk mengubah orang yang merasa gagal karena berbuat kesalahan menjadi orang sukses atau hal yang positif. Nanti kita akan menjelaskan kira-kira kata-katanya seperti apa sih yang menempatkan bahwa ini adalah menstabilkan identitas. Selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Di sini adalah mereka lebih tepatnya adalah disesuaikan dengan kebutuhan mereka atas kesalahan apa yang mereka perbuat. Nah, selanjutnya adalah keyakinan kelas. Menanyakan keyakinan. Nah ini kita kembali ke tadi keyakinan kelas bahwa apa yang mereka sudah sepakati mereka lakukan harus mereka tanggung jawab atas yang sudah disepakati bersama dalam kelas. Nah ini contoh kata-katanya Bapak Ibu menstabilkan identitas. Di sini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kata-kata yang biasanya kita lakukan kalau bisa adalah ini: berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi bersama. Jadi kata-kata ini adalah mengawali anak dulu dalam berbincang-bincang atau mencari awalan dulu sebelum kita mengetes bahwa kamu kenapa. Jadi kita menetralkan dengan kata-kata berbuat salah itu wajar, karena kesalahan atau kegagalan adalah suatu pembelajaran atau dulu dari pembelajarannya. Di sini kata-katanya kurang lebihnya seperti ini Bapak Ibu. Selanjutnya kita masuk ke validasi tindakan yang salah. Di sini adalah prinsipnya adalah perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Salah satunya adalah kata-katanya kamu ya ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Sebenarnya di titik ini adalah Bapak Ibu, kita ingin mencari suatu alasan dari hati mereka atau dari hati anak-anak kita. Sebenarnya kenapa sih mereka melakukan itu? Karena alasan apa? Karena mengapa? Biar kita tahu sebab utamanya itu apa. Jadinya kita tidak langsung mengejas mereka, tapi menanyakan dulu dari hati mereka
lanjutannya dari menanyakan keyakinan kelas. Memang kegiatan ini adalah menguras kesabaran Bapak Ibu. Kita tidak boleh emosi. Makanya ada kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kalau kita nggak sabar, kamu kenapa sih kamu itu? Kok belum ngomong tapi sudah kita masuk. Jadi berikan kesempatan anak untuk menceritakan sampai mereka selesai, sampai mereka sudah puas, baru kita masuk ke masalah menanyakan keyakinan. Nah di sini berdasarkan adalah kontrol bahwa dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, secara dalam ya. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah di keyakinan kelas ini kita mengingatkan siswa bahwa apa kesepakatan yang sudah dibuat harus mereka jalani dengan apa? Tadi ya tanggung jawab karena mereka sudah membuat tentang kesepakatan bersama atau keyakinan kelas bersama. Oke Bapak Ibu, kira-kira cukup sekian dari penjelasan kami. Mungkin lanjut aja barangkali yang mau bertanya. Iya, ada. Kita buka 2 orang bertanya. Atau 3 boleh, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Karena udah punya jadi ada yang bertanya ya. Ya udah. Oh ya tanya. Alhamdulillah kita punya satu penanya. Terima kasih. Alhamdulillah sudah sangat bermakna sekali, luar biasa. Tangan dulu untuk sebuah yang memang ini sangat luar biasa, namun yang masih menjadi pertanyaan di benak saya. Kadang sesuatu yang baik itu saat ditempatkan di satu tempat yang berbeda itu mungkin kadang juga tidak pas ya. Maka dari itu mungkin ada solusi. Mungkin kan sama-sama ngajar di sini yang mempunyai karakteristik anak yang sama. Kalau mungkin di karakteristik anak yang sudah nalarnya sudah luar biasa, mungkin sikap kita sebagai manajer bisa dilakukan dengan baik. Tetapi dengan karakteristik anak yang seperti ini bagaimana kita bisa menyadarkan mereka ya supaya betul-betul apa yang tadi kita dapatkan, bagaimana kita menjadi manajer yang baik itu bisa terlaksana. Karena pada akhirnya memang anak-anak karakteristik yang umum yang ada di bawah level. Nah ini kan rata-rata masih perlu ada penghukuman. Tapi memang kadang penghukuman ini juga ada yang bisa maksimal, ada yang tidak. Maka dari itu mungkin solusi yang sudah dihasilkan dari apa yang tadi disampaikan dengan praktek yang sudah kita berikan disampaikan seperti apa. Itu yang pertama. Kemudian berikutnya ya, ini manakala anak ya sudah memiliki daya nalar yang bagus ya, kemudian diberikan yang seperti itu, apakah tidak menjadikan kita sebagai guru menjadi apa ya, kurang inspiratif artinya yang memberikan keyakinan kepada anak saja. Kemudian silakan anak mau seperti apa nih kelas. Guru berarti tidak memberi inspirasi apa atau bagaimana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu buat saya kita makasih. Oke Bapak, terima kasih Pak Sidik atas pertanyaannya. Ya di sini kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu, karena kita tahu lah ininya anak karakter siswa kita itu seperti apa, kita yang lebih tahu ya. Kalau untuk menerapkan segitiga restitusi di dalam sebuah sekolah ya, terutama memang sekiranya gini Bapak, karena karakter anak siswa kita itu adalah tidak mempan dalam 1, 2, 3 apa ya, teguran atau obrolan. Memang di sini mau tidak mau kita harus bertahap. Dalam arti kita tidak
ingin ekspektasi kita tinggi. Ketika mengikuti restitusi langsung anak berubah. Memang harus bertahap. Mungkin kita yang lebih bersabar karena di sini adalah kita seperti manajer. Ya, kita yang kalau bisa menjadi sesuatu yang apa ya Mbak? Kiranya kita bisa sebagai fasilitator ya Bapak pada agar murid itu yang melakukan perbuatan yang tidak benar ya, dia menemukan jalannya sendiri untuk kembali itu. Ya. Masalah nanti ya, kalau karakteristik murid-murid kita di sini mungkin ya, kalau kita adakan sendiri garis diskusi, jawabannya iya Bu. Iya, iya. Solusinya apa nak? Apa ya Bu kayak gitu ya? Nah itu salah satu PR-nya kita. Ya, mungkin nggak cukup satu kali praktek studi 360 sama anak itu langsung berubah itu enggak Bapak. Harus bertahap. Yang penting di sini apa kami sudah menyampaikan posisi terbaik untuk menjadikan anak sadar akan dirinya sendiri, keyakinan yang dimilikinya itu muncul dari diri sendiri, bukan dari luar. Nah, motivasinya diharapkan itu agar muncul dari diri kita sendiri. Ya. Terus yang untuk keyakinan kelas di sini juga itu Pak. Kita juga sebagai fasilitator nanti di kelas kita menyampaikan silakan anak-anak keyakinan apa ya yang kalian yakini nanti di kelas proses pembelajaran akan menjadi lebih baik, lebih kondusif, lebih efektif gitu. Nanti anak yang nulis, semuanya yang nulis, ya dikumpulkan maju ke depan dan anak pun yang memilih, ya, menyepakati bersama. Kita hanya sebagai apa ya, motivator aja, sebagai fasilitator. Iya, fasilitator. Iya, sebagai fasilitator yang mendukung anak untuk memilih kesepakatannya. Kadang kalau kita memilih, aku jadi penghukum aja. Kadang kalau dihukumnya juga orang dihukum. Yang suka yang mana ini bagus gitu ya. Ibarat kata dia tindakannya jadi bagus. Itu ketika memang ada hukuman. Ketika tidak, nanti dia juga akan dihukum. Maka dari itu yang kita pinginkan ya, yang pendidikan Indonesia itu pinginkan, itu kita semua ada berada di posisi manajer. Walaupun bertahap. Terus itu Pak, kalau bisa memang menciptakan keyakinan kelas adalah mendukung untuk terciptanya kelas yang nyaman, sejahtera, tertib dan tadi saling menghargai. Biar betah. Kalau di sininya kita nih penerapannya seperti itu Pak. Dari aku. Cukup ya Pak? Cukup. Terima kasih Pak. Jadi sebentar saja ya. Biar nggak ngantuk. Biar ngantuk. Kalau udah makan. Iya, udah makan. Biar nggak ngantuk. Kalau yang udah tahu bisa jawab, diem ya. Walaupun jawabannya benar, jangan coba jadi benar gitu. Ceritanya saya itu ketika bulan Februari jalan-jalan ke Denmark, ya pengen ya Pak, orang Denmark. Setelah itu saya bulan Maret jalan-jalan ke Thailand itu, pengen ke Thailand. Nah di bulan April ya Saya pergi mana? kita hitung dulu aku punya bulan apa? Januari, Februari, Maret, April, Mei. Di bulan Mei, nah saya akan pergi ke mana? Kebetulan. Ayo di bulan Mei-nya. Tadi Februari saya ke Denmark ya. Terus bulan Maretnya saya ke Thailand. Aprilnya tidur di rumah saja dan Mei-nya kemana? Ayo saya ke mana? Coba. Kasih deh. Ya tambah jajan aja Pak ya? Masih ya jajan? Masih. Kemana? Ulangi katanya Ulangi. Bulan Februari saya jalan-jalan ke Denmark. Ya, clue-nya 1 tahun ada 12 bulan. Ya itulah itu tahu semua ya. Terus di bulan Maret saya pergi ke Thailand. Bulan Mei saya pergi kemana Pak Wi? Kemana ya? Ayo kemana? Ayo aja Pak. Pada bisa
Salah. Aku nggak mau ke Eropa ibu. Maunya Mana apa? yo? KUA. Masuk ya Bapak. Sudah. Ini kayak yang ada yang Dua. mana? Bedia. Bedia mana? Ke hatimu. Ke Denmark. Saya sudah pernah ke Denmark di bulan Februari. Oh Denmark, di Denmark ya. Tapi mana? Lah udah keluar negeri masa balik lagi ke dalam negeri. Saya bulan Mei pingin ke Libanon. Nah, Jauh tapi ayo di sana. Kenapa? karena Februari bulan 1 dan 2 di Denmark. Ya, Maretnya 3 Tekta hilang. Nah, 5-nya ya Libanon. 5 aja lipat. Depannya kan 5 ya. Libanon. Mau tulis sih tinggal pura ya nggak apa-apa. Kan